وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para bapak sekalian dan para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita teruskan kajian tafsir Al-Quran terhadap surat An-Naba untuk juz 30. Insyaallah kita lanjutkan di ayat atau mulai ayat 31 hingga insyaallah mudah-mudahan selesai surat An-Naba pada malam hari yang berbahagia ini. Sebelumnya kita bacakan terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Jadi orang-orang bertakwa itu siapa? Ada lafal istilah namanya taqwa dan bir. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, al-bir dan at-taqwa. Apa perbedaan al-bir dan at-taqwa? Dua lafal ini, al-bir dan at-taqwa, dua lafal positif yang mengandung makna positif, kebaikan. Kalau misalnya salah satunya disebutkan saja dalam satu konteks, maka mencakup keduanya. Artinya ketika kita bilang albir saja, maka itu mencakup ke dalamnya albir dan at-taqwa. Dan kalau kita katakan at-taqwa saja, maka mencakup ke dalamnya albir dan at-taqwa juga. Ya, jadi misalnya kita katakan inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya kemenangan itu milik al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka masuk ke dalamnya yaitu orang-orang yang berbuat bir, termasuk bir dan juga takwa. Ya. Kemudian juga kata Allah Azza wa Jalla di ayat-ayat lainnya tentang al-abrar.
Al-abrar yaitu orang-orang bar, orang-orang yang melakukan kebaikan, bir, maka masuk ke dalamnya al-muttaqin. Perbedaan al-bir dan at-taqwa apa? Kata Allah Azza wa Jalla, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian terhadap albir, kebaikan dan ketakwaan. Itu mungkin masih apa? Masih ambigu di benak kita. Lalu apa bedanya kebaikan dengan ketakwaan? Ketahuilah itu hanyalah bahasa penerjemahan. Melainkan kalau kita mengacu pada tafsir yang sahih adalah albir adalah mengamalkan perintah, ketaatan, yaitu albir, mengamalkan perintah. Sedangkan at-taqwa yaitu menjauhi larangan. Itu perbedaannya. Kalau disandingkan albir dan wat-taqwa, albir dan at-taqwa dalam satu konteks, maka bir maksudnya adalah dalam perkara ma'ruf, yaitu mengikuti dalam perkara ma'ruf, taat pada perkara ma'ruf. At-taqwa maknanya adalah meninggalkan yang munkar. Itu makna bir dan takwa kalau disandingkan dalam satu konteks. Sekarang innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya mafaza. Mafaz yaitu kemenangan. Baik mafaz ini artinya adalah tempat kemenangan, tempat keselamatan, yaitu surga. Dengan adanya harful mim di sini menunjukkan isim al-makan, yaitu tempat. Ya, tempat. Ya, bahwasanya orang-orang bertakwa mendapatkan tempat kemenangan. Innalil muttaqin mafaza. Kalau kemenangan itu sendiri bahasa Arabnya fauz atau fauzan. Ya, faiz orang yang menang. Faiz orang yang menang. Fawaz orang yang sering mendapatkan kemenangan. Jadi itu kan nama-nama orang kan banyak itu. Ada faiz, fawaz, fauzan, ya, fauzi. Ya, fauzi artinya kemenanganku. Ya, itu artinya fauzi. Ya. Nah, mafaza artinya adalah tempat kemenangan dan keselamatan. Yang dimaksud di sini adalah surga. Innalil muttaqina mafaza. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, hadaiqa wa a'naba. Hadaiq jama' dari hadiqah. Maknanya adalah kebun-kebun, taman-taman. A'nab jama' dari inab. Maknanya adalah buah-buah anggur. Ya. Ketika Al-Quran menyebutkan kenikmatan surgawi, itu tidak berarti bahwasanya kenikmatan surgawi terbatas hanya pada itu saja. Tidak. Karena kenikmatan surgawi itu banyak sekali dan disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla dari pengetahuan kita supaya nanti lebih surprise. Kenikmatan yang jauh lebih dari yang diprediksikan oleh manusia. Ya, hadaiq yaitu taman-taman dan kebun-kebun yang rindang. Memang konteksnya ayat ini turun di periode Mekah terhadap orang-orang Arab, dan itu daerah gurun, banyak padang pasir, sehingga hadiqah atau kebun-kebun itu sangat dirindukan oleh orang-orang Arab. Ya, sebenarnya ada common sense antara baik orang Arab atau orang Indo atau semua manusia di muka bumi ini, yaitu menyukai hijauan, ya, menyukai sesuatu yang sifatnya hijau. Iya, baik hijau dalam arti materi, dalam arti sebenarnya yaitu pepohonan dengan rindangnya yang berwarna hijau, atau dalam arti kiasan yaitu dunia. Kata Nabi SAW, inna hadhihi dunya hulwah khadirah. Sesungguhnya dunia ini hulwah. Ya, hulwah itu manis dan khadirah, kehijauan. Ya, iya. Uang itu seringkali disebut warna hijau, walaupun warnanya warna-warni. Ya. Orang mata duitan mata hijau. Ya. Tapi setan buto hijau enggak suka duit. Nah, enggak tahu kenapa begitu ya. Padahal semua kelezatan dunia yang setan itu sangat menghiasinya ya. Di sini ada kehijauan. Nah, manusia itu suka itu. Orang Indonesia dengan banyaknya hadiqah di Indonesia ini menyukai yang warna hijau dan taman-tamannya.
Sekarang kalau misalnya kalau orang luar negeri mengenal Indonesia dan kota atau provinsinya, mereka jauh lebih mengenal Bali dibandingkan Jakarta. Kenapa begitu? Karena tempat wisata yang indah di sana. Banyak hal yang hijau dan menyenangkan di sana. Taib, itu berarti mereka pun menyukai orang barat, baik mereka yang di Norwegia, Swiss dan lainnya, yang mana itu tempat yang di Swiss banyak sekali hijauan, dan di Norwegia dan Skandinavia, daerah Finlandia dan semisalnya juga banyak tanaman, tumbuhan-tumbuhan dan pohon-pohon besar dan hutan-hutan dengan es salju dan semisalnya indah. Tapi tetap mereka juga menyukai Bali gitu loh, menyukai tempat-tempat yang banyak tamannya indah. Ini sebagai fitrah manusia. Ini fitrah manusia. Kenapa? Karena asalnya manusia dari Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan Nabi Adam dan istrinya pada asalnya di surga. Dan di surga itu Allah subhanahu wa ta'ala juga modalkan di antara kenikmatan yaitu banyaknya rindangan pohon. Makanya surga disebut jannah. Jannah yaitu yang menutupi. Dari jannah dari lafal dari huruf jim, nun double. Semua materi jim dan nun double dalam bahasa Arab itu ada makna as-sitr wa taghtiyah namanya, yaitu penutupan, menutupi, mengcoveri. Seperti misalnya kata Nabi SAW, as-siyamu junnah, puasa itu perisai, junnah karena menutupi. Ada orang majnun, kenapa? Karena akalnya tertutupi. Kemudian ada juga jin, kenapa? Karena mata kita tertutup dari alam mereka. Mereka bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa, tertutup, kita nggak bisa melihat mereka pada hakikatnya. Nah, jannah karena dasarnya, surface-nya, dasarnya itu tertutupi oleh rimbunan dari pepohonan surgawi. Itu mengapa disebut jannah. Maka di sini sifat pertama yang disebutkan sebagai mafaza yaitu surga, hadaiq, taman-taman, rimbunan taman ya. Wa a'naba, dan juga inab. Inab ini buah anggur. Buah anggur tadinya para masyarakat, buah anggur di masyarakat Arab itu sangat diminati, terutama di masa jahiliyah. Bahkan mereka itu tadinya mau menyebut buah anggur itu yaitu samarah kurma. Kurma dari bahasa Arab kurma itu. Ya, kurma bahasa Indonesia yaitu tamr atau date, kurma, biji kurma, buah kurma, ya biji kurma. Tapi kalau dalam bahasa Arab aslinya tadinya buah anggur itu mau disebut buah kurma karena saking mereka menyukainya dan dianggap buah yang sangat baik, mewah, sehingga bisa difermentasikan atau bisa dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi khamr. Dari wine, makanya pakai wine, anggur. Ya, dahulu di masa jahiliyah sebelum turun syariat Allah Azza wa Jalla dan sebelum pengharaman khamr secara mutlak, beberapa dan banyak dari para sahabat Nabi suka dengan minum khamr karena ketika itu belum diharamkan. Baik, inab itu merupakan buah yang sangat mewah, diminati dan sangat baik. Ya. Walaupun Nabi SAW kemudian tidak mengizinkan buah inab ini dianggap sebagai buah akram atau kurma, enggak, melainkan buah yang terbaik adalah buah kurma itu sendiri, yaitu apa bahasa Arabnya tamr ya. Tapi bagi orang Arab tetap ada kebaikan yang mereka sukai dari buah anggur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada mereka untuk orang bertakwa, yaitu hadaiq, taman-taman, dan inab, yaitu buah yang menurut mereka terbaik. Apakah di surga inabnya itu sama dengan inab versi dunia? Tentu beda. Ya, yaitu anggurnya pasti beda, baik dari fisiknya maupun dari rasanya. Taib dari fisiknya mungkin nggak ada keserupaan. Sebagian ulama berpendapat keserupaannya hanya di nama saja. Keserupaannya hanya di nama saja, tapi dari segi zat dan bentuknya jauh berbeda. Dan dari rasanya jauh lebih indah.
Itu yang harus kita pahami dari buah-buahan surga. Inab ada di surga. Namanya inab juga, yaitu yang dikenal di dunia sebagai anggur, sama namanya. Mungkin kalau kita nanti berbahasa Indonesia di surga, dan semoga Allah Ta'ala tepatkan kita di surga kelak, itu nanti juga apa? Namanya ya kita kenal itu, anggur. Ya saya nggak tahu ya nanti berbahasa apa kalau misalnya orang muslimin di surga. Al-muhim tetap namanya seperti nama di dunia. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, wa utu bihi mutasyabihat, yaitu mereka diberikan di surga itu buah-buahan mutasyabihat yang serupa nama-namanya dengan nama-nama buah-buahan di dunia. Ya, tetapi pastilah bahwasanya bagaimana buah tersebut bentuknya berbeda dan rasanya jauh lebih indah. Iya, kata Allah Azza wa Jalla, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun ukuluha daimu wa dhilluha. Ya, ukuluha daim, permisalan surga untuk orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan kepada mereka. Ukuluha daim, ukulnya itu daim. Apa kata Ibnu Taimiyah? Maksud ukulnya daim itu apa? Maksudnya adalah, di antara contohnya adalah ketika kita memetik satu buah di surga, maka satu kali petik kemudian akan langsung keluar lagi buah berikutnya. Buah berikutnya yang sama kita makan. Jadi buah itu akan selalu ada di tanggai tersebut. Itu pertama. Kedua, kita ambil lagi, muncul lagi buah tersebut. Dan ternyata buah yang sama, maksudnya nama buah yang sama, di versi kedua, ini kan tadi buah pertama selesai kita makan, buah kedua, buah yang sama ternyata lebih enak daripada buah yang sebelumnya dari buah yang sama. Kita ambil lagi buah ketiga, muncul lagi dia, kita makan lagi, ternyata lebih enak daripada buah yang kedua. Segitu seterusnya. Maka karakter surgawi itu adalah ukuluha daim. Intinya kenikmatan di surga itu semakin lama semakin indah, semakin nikmat. Iya begitu. Karena kebalikannya dunia itu semakin lama semakin ya basi, keriput, menua dan seterusnya. Itu dunia, wajar. Jadi mohon maaf bapak-bapak misalnya udah berusia makin tua, tenaganya makin ringkih atau kulitnya makin keriput, itu ingat peringatan dari Allah sebenarnya. Anda sedang berada di dunia gitu loh. Tapi kalau di surga semakin lama semakin enak. Sebaliknya di neraka semakin lama semakin buruk keadaannya dan siksanya semakin tidak enak, sakit ya. Baik itu hadaiqa wa a'naba. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla wa kawa'iba atraba. Ya, wa kawa'iba atraba. Kalau tadi di ayat sebelumnya hadaiq satu, a'nab dua, beda hal. Hadaiq itu taman-tamannya, ainab itu buah anggurnya. Kemudian wa kawa'iba atraba. Kawa'iba atraba ini satu model, satu jenis. Apa itu kawa'ib? Kawa'ib itu gadis-gadis yang berpayudara indah. Mohon maaf ini masalah ilmiah ya. Jadi jangan ya begitulah ya, masalah ilmiah ya, tidak perlu kemudian kita anggap kenapa kok Al-Qur'an membicarakan ini? Ya, ini surga, nikmat. Iya, ini menunjukkan bahwasanya kenikmatan, keindahan fisik itu juga berpengaruh bagi pria. Itu wajar. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan biasanya dinikahi karena 4 hal. Yang pertama li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Perempuan itu biasanya dinikahi karena 4 hal. Yang paling dominan populer orang-orang laki-laki kalau ditanya cantik apa enggak kan gitu. Paling awal, wajar ya, karena emang laki-laki. Ya. Enggak ada laki-laki bilang, ada nih yang cantik, ada yang jelek, bilang jelek aja. Enggak, pasti umumnya pilih yang cantik. Walaupun yang laki-laki ini sudah tua, tetap ya. Nah, umumnya begitu. Nah, kemudian karena jamal yaitu kecantikannya, sampai juga di surga nanti juga melihat hal seperti itu, menyukai yang cantik dan indah, wajar. Wa kawa'ib di sini maaf payudara yang indah. Dan kawa'ib dari kata ka'ab. Ka'ab itu sesuatu yang menonjol ya, dari menonjol dan bentuknya itu
seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau misalnya meluruskan saf al-ka'ab bin ka'ab bil ka'ab dalam salah satu riwayat, wal mankib bil mankib, ya, pundak dengan pundak dan mata kaki dengan mata kaki. Ka'ab ini mata kaki dinamakan ka'ab karena dia menonjol, Ka'bah dinamakan Ka'bah karena dia menonjol di atas bumi, maka Ka'ab, ya. Wa kawa'iba, ya, yang memiliki payudara yang sangat baik dan indah disukai oleh pasangannya. Siapakah mereka ini, gadis-gadis ini? Mereka ini adalah para bidadari. Para bidadari. Ingat, bidadari itu bukan malaikat. Malaikat bukan bidadari, beda, ya. Walaupun dalam bahasa Inggrisnya sama-sama angel, ya, sama-sama angel, tetapi ketahuilah bahwasanya pandangan orang-orang musyrikin dan orang-orang yang salah faham tentang konsep malaikat, mereka itu menganggap malaikat adalah putri-putrinya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah dari kalam mereka. Jadi mereka menganggap malaikat itu punya jenis kelamin yaitu perempuan, dan diantara bentuk malaikat adalah bidadari. Ini jelas, ini konsep yang batil. Ya, adapun dalam Islam malaikat ada sendiri dan malaikat itu tidak disifati dengan keperempuanan. Malaikat khalas. Ya, tidak peduli juga kita tentang gendernya karena mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang bertugas sesuai perintah Allah. Tidak memiliki syahwat dan hawa nafsu. Maka enggak usah dipikirin, ya. Beranak pinak enggak malaikat, enggak, ya, enggak ada beranak pinak. Allah ciptakan dari cahaya. Kemudian juga malaikat itu bukan berjenis kelamin perempuan, ya, dan mereka bukanlah bidadari, beda lagi, ya. Ini wajib diimani seperti ini. Dan setiap ahlul jannah, setiap penghuni surga itu pasti memiliki minimal 2 bidadari. Minimal 2 bidadari. Iya, minimal 2 bidadari untuk yang laki-laki. Kalau yang perempuan saya nggak tahu, karena nggak ada dalil khusus yang menyatakan perempuan apakah dapat bidadara, mentang-mentang bidadari, ya, akhirnya maka yang laki-laki jadi bidadara. Saya tidak tahu, ya, wallahu a'lam. Tetapi apakah mungkin laki-laki dan perempuan itu menikah di surga, dinikahkan di surga? Mungkin itu bukan sesuatu yang mustahil, karena itu sesuatu mudah. Di dunia saja bisa, maka di akhirat insyaallah juga bisa dengan cara yang mungkin Allah lebih tahu. Saya ada kajian tahun 2017, bisa dicari di YouTube, pernikahan di surga. Nah, itu ada satu kajian full, bisa dilihat sendiri dan disimak bagaimana perkataan para ulama mengenainya. Taib. Jadi wa kawa'iba atroba. Atrob yaitu sebaya atau seumur. Jamak dari kata tirb. Tirb itu artinya seumur, belum mencapai usia 30 tahun atau sekitar itu. Ya, atau sekitar itu. Al-muhim ketika di surga nanti setiap insan itu disesuaikan usianya. Usia berapa jemaah? Tolong diingatkan berapa usianya ketika dimasukkan surga. Berapa? Berapa ya Khalid? 35? 33. Kenapa 33 jemaah? Ayo. Lagi kuat-kuatnya, iya. Iya benar, sahih. 33 itu lagi bagus-bagusnya, dia menuju ke dewasa dan dia masih memiliki tenaga yang bagus, ya, kecuali yang lagi sakit-sakitan, ya. Makanya ketika saya ngobrol dengan beberapa bapak-bapak yang ya lebih senior lah, beliau mengatakan, Ustadz, kalau misalnya mau berpoligami misalnya di dunia ini, maka primanya usia itu bukan 40, tapi 33 sekitar itu. Karena ketika itu masih kuat cari nafkah, masih kuat melakukan hubungan biologis yang lebih baik gitu. Adapun kalau udah 40 masih bisa, cuman keletihannya lebih.
Apalagi kalau poligami baru 50, baru 60 itu ya Masya Allah. Ya silahkan, cuman ya Masya Allah ya. Silahkan. Maka di sini memang usia 33 dan sekitar itu usia yang sangat prima. Ya. Tetapi tidak boleh kita mengatakan dan menjuluki misalnya di surga itu sebagaimana ada dai yang mengatakan nanti penghuni surga mereka melakukan pesta seks. Enggak boleh itu, karena itu seperti mendowngrade atau menurunkan kadar keindahan yang ada di surga. Karena pesta seks itu konotasinya itu kan zina dan semisalnya. Ya, sementara di sana konotasinya tidak ada perzinahan, melainkan semuanya kenikmatan. Ya, kenikmatan semuanya. Ya, jadi urusan hal seperti ini, apakah ini disebut hubungan biologis? Maksudnya apakah ini akan beranak pinak di surga nanti, kemudian punya keturunan, kemudian yang suami nyari nafkah? Mas, itu di dunia, ya gitu kan. Di akhirat enggak sebeban itu. Semuanya nikmat, ya. Semuanya nikmat insyaallah. Ya, kemudian kata Allah Azza wa Jalla setelah wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa, dan di tempat tersebut akan ada ka'san dihaqa. Ka's itu adalah gelas, tapi gelas versi besar. Bahasa kita piala. Ka's itu piala. Ini gelas kayak gini namanya kub. Ya, makanya saya minum dulu ya. Bismillah. Pas banget megang gelas ya, sekali dayung 2 pulau terlampaui kan. Ini namanya kub, jamaknya akwab. Dan kalau misalnya gelasnya besar, bahasa kita piala ya. Dan itu makna bahasa Arabnya ka's. Ya, ka'sun, ya ka's. Piala-piala yang dikoleksi anak-anak kita atau piala-piala yang kita punya, piala-piala yang dikoleksi oleh sekolah di kantor guru atau di kantor kepala sekolah, itu ka's. Dan itu pada asalnya adalah gelas. Ya. Piala-piala champion atau para pemenang, ya. Emang ada yang dapat medali, dapat perunggu, tapi yang dapat piala besar ka's. Bentuknya semuanya rata-rata seperti apa? Gelas. Kenapa? Karena itu perwakilan dari kemewahan surgawi sebenarnya. Sekarang coba pernah Ka'sul Alam WC ya. Ka'sul Alam itu artinya WC. Apa Indonesianya? Kepanjangannya apa coba? World Cup, ya kan? Oke, World Cup. Ya kan? World Cup. World itu dunia, bukan earth. Earth itu bumi. World itu dunia. Cup piala. Ini cup juga enggak? Cup. Sebenarnya antar negara itu berapa negara kalau enggak salah? 8 grup kali 4 kalau enggak salah. Berapa? 32 kalau salah. 32 negara sedang memperebutkan gelas, padahal di dapur banyak, ya kan? Iya. Sebenarnya World Cup ini kub, dan cup itu berasal juga dari bahasa Arab kub. Iya, ini kub. Tadi kan Anda bilang ini kub. Kemudian CUP, cup. Seperti ini, maka minum lagi. Bismillah. Nah, jadi gelas yang mewah itu merupakan simbol kemewahan juga gitu loh. Dan gelas yang mewah ini akan menjadi minuman, akan diisi minuman, direfill dengan minuman. Oh, Masya Allah. Anda baru ngomong kayaknya. Udah azan. Ini azan kapan, Pak? Atau itu kecepatannya? Perlu kita fahami jemaah sekalian. Ketika kita membeli gelas yang mewah, untuk masukin air putih saja, itu kadang ya kenapa harus air putih doang? Taruhlah air yang lebih mahal, ya kan ya? Iya. Maka air seperti apa, khamr dan semisalnya dimasukin ke gelas yang mewah. Baik, kita azan dulu Pak. Azan dulu insyaallah. Ya, tafadhol. Baik. Kembali kita bahas di sini wa ka'san dihaqa. Ada hikmah ya jemaah sekalian. Ka'as dan dihaq. Ka'as itu di sini adalah gelas yang sifatnya mewah, bentuknya mewah.
dan dihaq itu artinya mamlu, yaitu penuh. Baik, kenapa kok di sana enggak dibahasakan kub, yaitu seperti ini gelas biasa? Karena memang surga itu mahal dan mewah. Sesuatu yang tempatnya atau case-nya itu mahal dan mewah, covernya mahal dan mewah, lazimnya adalah isinya itu precious gitu loh. Isinya itu precious, mulia dan indah, mahal. Isinya mesti harus lebih mahal, lebih beda gitu, lebih mutamayyiz, lebih memiliki nilai yang tinggi. Iya. Sekarang kalau misalnya kita coba perbedaan warung kopi dengan kafe kopi. Warung kopi antum bisa beli cuman seduhan Indomix coffee mix paling 4.000 5.000, pakai es atau enggak terserah gitu kan, segitu. Tapi kalau antum beli espresso yang asli atau americano yang asli bisa 20 25, jauh. Dan minumnya pun diicip-icip, enggak langsung gluk-gluk kayak orang kehausan, ya kan? Enggak bakal gitu kan, karena precious gitu loh. Iya, itu baru kopi segituan, bisa aja kopi ada yang lebih dari segitu, 100.000 bisa ada di beberapa tempat. Tapi sekarang misalnya antum umroh, datang ke Arab, ya umroh, kemudian pengen mencari parfum yang precious, yang betul-betul masuk ke jiwa antum ketika sholat di sini, terkenang dengan orang sana, terkenang dengan Mekah Madinah, beli di sana. Ya, Anda melihat video kemarin atau lusa lalu, 2 hari lalu. Ini kan botol 12 mili jemaah. Ya, 12 mili di salah satu merek terkenal, brand terkenal di Saudi, ya. Ditawarkan kemudian ada parfum 12 mili loh, 12 mili doang nih, sekitar inilah. Ada jenis minyak bibitnya, parfumnya itu 12 mili harganya 46 juta segini. Iya, 46 juta. Iya. Mau beli nggak jemaah? Mendingan nikah lagi kan daripada gitu kan. Iya, segini doang loh jemaah. Antum naruh kantong atau naruh di rak, kemudian kesenggol anak, jatuh piar. Bukan cuman ini yang pecah, hatinya juga pecah kan, 46 juta. Iya, tapi sebagian ulama mengatakan la israfa fit tib, kata sebagian ulama. Tidak ada sikap mubazir dalam urusan wawangian parfum. Kenapa? Karena Rasulullah mencintai parfum. Sampai ada ulama-ulama dan ulama-ulama Saudi itu kalau beli parfum yang versi yang tinggi ininya, dan juga tempatnya juga masya Allah gitu loh, precious, ya, berharga sekali, ya. Jadi covernya bagus, botolnya bagus, dalamannya yaitu minyaknya juga luar biasa. Karena sesuatu yang covernya indah sekali, itu kita akan lebih menghargainya daripada yang biasa. Begitu. Iya, emang fiturnya begitu. Fiturnya begitu, ya. Sekarang kalau kita lihat jualan-jualan yang luarannya luar biasa, itu kita akan lebih menghargai isinya gitu loh. Padahal bisa jadi isinya sama. Hampers misalnya. Hampers isinya buah. Nah, misalnya buah sama apa sih hampers itu? Apa yang parcel isinya buah. Di tukang buah kan ada kan buahnya? Ada. Antum dikasih parcel kayak gitu dengan wrap gitu kan, plek gitu. Ada juga buah, dah plastik resek, itu pun udah bolong dikit, tapi buahnya sama. Buahnya sama, rasanya mungkin manisan yang ini, tapi lebih precious yang covernya lebih indah. Wa ka'san dihaqa. Kenapa ka'as bukan kub? Kenapa piala? Karena piala menunjukkan apa? Mewah. Makanya World Cup itu pakainya piala, bukan pakai gelas. Iya, nggak mungkin nanti misalnya menang Indonesia, walaupun ini nunggu kiamat mungkin menang itu ya. Ini dari emas, ya enggak, ya gini dong ya Allah gitu kan. Nggak ada yang mau cium, ya kan. Nah, wakasan dihako dan dipenuhi, jadi gelas yang mewah sekali dipenuhi dengan khamr. Dan khamr di surga itu halal dan indah, enak, ya. Tidak seperti khamr di dunia yang haram. La yasma'una fiha laghwa wala kidzaba. Mereka tidak mendengar di surga itu lagu. Lagu itu adalah perkataan sia-sia, wala kidzaba, dan tidak pula kedustaan.
Nggak ada yang bohong kok di surga tuh, nggak ada yang bohong, nggak ada yang berkasus, nggak ada yang bohong, nggak ada yang memanipulasi, nggak ada yang memonopoli, semuanya itu enak, nggak ada yang iri, nggak ada yang hasad, semua tuh legowo dengan kenikmatan yang Allah berikan pada saudaranya, ya gitu. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, sebagai semua sebagai jaza. Jaza itu yaitu balasan dari Tuhanmu, dan 'ata'an hisaba yaitu pemberian yang cukup banyak. Pemberian yang cukup banyak. Manusia itu kan sifatnya gini loh, manusia itu sifatnya ketika diberi satu ingin dua, diberi dua ingin berikutnya. Manusia gitu. Maka manusia yang serakah di dunia, dia akan diberi oleh Allah rezeki, ingin lagi tapi bukan untuk ketaatan. Akhirnya rakus jadinya. Adapun manusia yang taat, dia memang ingin lagi, tetapi keinginannya itu bertumpu kepada Allah untuk keselamatan dari akhir. Sekarang kalau misalnya kita jemaah sekalian, kita ini mencari nafkah, dagang, pasti pengen tiap tahun, apalagi sekarang BBM naik, pengen benefit atau profit yang kita hasilkan pengennya lebih baik, lebih besar. Gaji kalau bisa lebih tinggi gitu kan. Itu wajar karena kebutuhan hidup. Tetapi yang lebih dekat kepada ketakwaan adalah harta yang kita punya ini ditujukan untuk keselamatan akhirat. Ya, untuk menafkahi anak istri misalnya. Ya, semakin kaya semakin dermawan, itu baru seperti itu. Itu baru yang patut kita irikan ya. Nanti ketika dia dapat surga, maka keinginan untuk lebih itu akan terwujud dan terpenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena di surga kan yang tadi kita bilang, semakin hari semakin indah, semakin makan semakin enak. Kalau di dunia semakin makan semakin keselak, cegukan, ya nggak bisa makan, sesek gitu saking banyak. Di surga enggak. Padahal di surga itu nggak ada kita buang air besar atau apa, nggak ada. Ya, indah di sana. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Allah Ta'ala adalah Rabbnya langit-langit, Rabbnya bumi dan apa yang di antara langit dan di bumi. Jadi ada bumi, ada langit, dan di antara langit dan bumi semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman, dan dia adalah ar-rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak memiliki khitaba. Apa artinya? Mereka tidak mampu berbicara sedikit pun dengan Allah Azza wa Jalla. Itu tidak mampu untuk melakukan jidal, tidak mampu untuk berdebat dengan Allah Azza wa Jalla. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari ketika ruh dan malaikat itu mereka bersaf-saf. Ya, pada hari ruh dan para malaikat mereka berbaris bersaf-saf. Ada yang mengatakan dari ulama, dan ini pendapat yang sahih, maksudnya ruh di sini adalah malaikat Jibril. Ya, nazala bihi ruhul amin, ruh di sini adalah Jibril. Ya, Jibril alaihissalam, dan juga para malaikat. Jibril adalah pemimpinnya para malaikat. Itu berdiri bersaf-saf. La yatakallamun, mereka tidak berkata-kata, enggak ada yang berkata-kata. Illa man adzina illa man adzin lahu rahman wa qala shawaba. Enggak ada yang berani bicara kecuali yang Allah izinkan dan akan berkata benar, yaitu akan membenarkan perkataan Allah Azza wa Jalla. Tidak akan ada yang berani membantah Allah. Ya. Dzalikal yaumul haqq, itulah hari yang pasti terjadi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Siapa yang pengen mendapatkan surga pada hari itu, maka siapa yang pengen, maka silahkan dia cari jalan kembali menuju Allah, yaitu dengan cara taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian terakhir kata Allah Azza wa Jalla, inna anzarnakum adzaban qariba. Kami telah memberikan kalian peringatan azab yang dekat. Azab yang dekat. Jadi azaban qariba, azab yang begitu dekat. Apakah azab ini memang dekat, yaitu neraka? Apakah memang dekat? Ya. Iya. Ini inna anzarnakum, kami telah memberikan ancaman kepada kalian wahai orang-orang yang kafir tentang azab atau siksa yang dekat. Ya, bagaimana kedekatan siksa tersebut?
dekatnya orang kafir dan juga orang yang lebih berat kemaksiatannya kepada azab itu seperti dekatnya nafasnya dengan kematiannya. Kita ini selalu mendekat kepada kematian. Ya, semakin kita bernafas semakin dekat kepada kematian. Kita semua sedang berjalan merayap menuju kematian sebenarnya. Nah, orang yang tidak beriman kepada Allah dan orang yang lebih berat maksiatnya dibandingkan kebaikannya, maka dia itu sebenarnya semakin dekat kepada azab abadinya. Ya. Afwan, untuk yang kafir azab abadi, untuk yang lebih banyak maksiatnya daripada taatnya, dia masih muslim, dia mendapatkan azab sesuai dengan kehendak Allah, tapi kelak akan masuk surga. Karena apa di sini? Orang yang kufur pada Allah Azza wa Jalla, enggak beriman pada Allah Azza wa Jalla atau murtad dan semisalnya, mendekat kepada kematian. Ketahuilah nafas terakhirnya adalah permulaan dari keabadian azab dan siksa. Nafas terakhirnya itu adalah permulaan dari keabadian azab yang abadi sampai selamanya tanpa henti. Nauzubillah min dzalik. Dari azab kubur sampai seterusnya di azab akhirat. Iya. Dan ketika mereka orang-orang kufur kepada Allah itu di azab kubur, itu siksanya dahsyat, lebih dahsyat dari siksaan apapun di dunia ini. Di kubur itu, na'udzubillah min dzalik. Dan mereka akan dia tampilkan, dibukakan untuk mereka pintu jahanam sehingga mereka merasakan buruknya gitu loh. Sehingga mereka tahu ini bakal ke jahanam kita dan itu jelek sekali tempat. Nah, tapi mereka disiksa di kubur tersebut. Ketika dibangkitkan, mereka kemudian bilang, "Man ba'atsana min marqadina?" Siapa yang telah membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Paham nggak maksudnya jemaah? Apakah benar orang-orang atau manusia itu tidur di alam kubur? Tidak. Enggak. Orang yang muslim mukmin baik mendapatkan kenikmatan di kubur enggak tidur, nikmat. Orang yang kufur kepada Allah bagaimana bisa tidur? Enggak mungkin, orang azab di lalu bagaimana orang kafir bisa bilang apa? Nanti ketika dibangkitkan, man ba'atsan min marqadina. Siapa? Ya Allah, siapa ini yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu alam barzakh tadi? Siapa? Maksudnya apa jemaah? Tahu enggak maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang kafir itu tahu, ini kita bakal ke jahanam. Duh, kok kami dibangkitkan dari tempat tidur kami yang mana azab kubur yang dahsyat ini itu ibarat tempat tidur dibandingkan dengan lebih buruknya lagi di jahanam. Bisa dipahami gak jemaah? Gitu ya. Saking mereka tahu buruknya jahanam, ini nih azab di barzakh, di alam kubur itu jauh lebih ringan sehingga seolah-olah itu tempat tidur masih dimanjakan di azab kubur gitu loh. Iya. Ya begitu jemaah sekalian. Karena mereka tahu, aduh, mendingan kita balik ke tempat tidur dah daripada harus ke jahanam. Tapi kalau balik ke tempat tidur dapat azab lagi nggak? Dapat azab. Kecuali azab di kubur itu jauh lebih buruk dibandingkan azab di dunia. Kalau kita ngeliat ada orang tabrakan sampai patah-patahan, sampai berceceran itunya, azab kubur lebih jelek daripada itu. Makanya kita Nabi SAW, ma ra'aitu manzaran afdha' min adzabil qabr. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk dibandingkan azab kubur. Maka hati-hati jemaah sekalian tentang azab kubur, apalagi azab jahanam, enggak ada apa-apanya azab kubur ya. Nauzubillah. Oke ya jemaah sekalian, di akhir salat baca sebagian sunnah Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ada doanya dari Nabi. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari tersebut seseorang itu akan melihat apa yang telah dia lakukan di dunia, akan dihamparkan amalannya, baik atau buruknya. Masalahnya kalau baik alhamdulillah, nah kalau buruk, nah itu dia. Lebih buruk lagi kalau amalan tersebut, perbuatan tersebut berkaitan dengan kezaliman terhadap hak orang lain. Ini lebih susah lagi urusannya. Karena pengampunan atau tidaknya itu bergantung pada bagaimana orang yang kita zalimi mau maafkan atau tidak, dan rata-rata tidak mau maafin.
Karena yang kita zalimi itu pun dia butuh pahala dan butuh pengampunan. Jadi orang pada itu bakhil mereka terhadap hal-hal itu. Nah, yauma yadhurul mar'u ma qaddamat yadah. Lalu bagaimana nasib orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang yang kafir mereka akan berkata apa? Duhai sekiranya aku itu hanyalah sebutir debu tanah. Berharap begitu. Seandainya dahulu aku jadi tanah aja dah, dikubur dah jadi tanah dah, nggak apa-apa, udah nggak ada cerita lagi. Ya. Nah sekarang sebagian dari orang yang kufur kepada Allah, mereka berharap agar setelah kehidupan, setelah kematian mereka akan ditempatkan di surga. Kalla. It's not what you think. Justru ketika kamu mati wahai orang kafir, itu malah justru permulaan dari keabadian azab yang tidak pernah putus. Ini entah kabar gembira atau kabar buruk, tapi yang penting sekarang itu harusnya beriman orang-orang kafir itu. Ya, seperti itu jemaah sekalian untuk tafsirnya. Alhamdulillah selesai ayat 40 dari surat An-Naba. An-Naba ya. Apakah ada pertanyaan dari jemaah? Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang surga. Ya, Pak. Surga itu kan ada pasar. Padahal Allah Hari Jumat, Pak. mengatakan di dunia ini tempat yang paling dibenci itu pasar. Iya. Yang dibenci aja ada. Iya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kok di dalam kisah-kisah itu belum pernah dengar musik. Di surga itu apa ada musik? Di dunia kan jarang. Di dunia jarang apa? Hah? Di dunia jarang. Haram. Oh, haram. Oh, taib. Ya. Oh, taib. Taib ahsan. Jazakumullah khairul jazaa. Semoga penasarannya Bapak tentang surga kelak akan menjadikan Allah memudahkan Bapak ke surga dan juga jemaah sekalian. Kita semua insyaallah. Jangan Bapak sendiri, anak diajak juga Pak ya. Nah, iya semuanya juga insyaallah ya. Kan pasar itu kan tempat yang paling Allah benci di dunia ya. Begini, di antara minuman yang paling Allah benci di dunia adalah khamar. Tapi di surga khamar merupakan kelezatan yang terbaik ya. Nah, artinya tidak mesti sesuatu yang diharamkan di dunia lalu di akhirat juga diharamkan, ya kan? Jadi itu hukum dunia itu hukum syar'i. Ya, hukum peraturan gitu loh. Adapun di surga itu hukumnya ni'mah. Gitu loh. Nah, di dunia diharamkan musik. Di akhirat gimana? Ini urusan gaib. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dalam urusan gaib kita tidak boleh berbicara kecuali ada dalilnya. Jika tiada dalilnya, kita tidak mengatakan iya atau tidak. Nah, ada gitu. Kalau ditanya, di dunia kan diharamkan, khamar diharamkan, tapi khamar di akhirat di surga kan malah jadi produk unggulan. Apalagi tadi sutra di dunia untuk laki-laki diharamkan, tapi di akhirat akan menjadi pakaian unggulannya pria. Kemudian apalagi tadi Pak, satu lagi saya lupa deh. Yang Bapak bilang pasar kan seburuk-buruk tempat belum tentu haram Pak ya. Tapi di akhirat itu pasar malah justru berkumpulnya pun di surga dan bahkan melihat wajah Allah di hari Jumat gitu kan. Malah senikmat-nikmat momentum gitu. Nah, gimana dengan lagu? Di sana ada nggak lagu? Kita katakan wallahu a'lam. Nah, gitu. Nggak boleh kita bilang iya ada di dunia emang diharamkan, tapi di surga nanti ada. Nggak boleh kita ngomong gitu karena apa, ini gaib, kita nggak bisa menentukan gitu loh. Atau nggak boleh kita bilang nggak ada lagu itu, kita nggak tahu deh pokoknya. Yang tidak ada nasnya kita diam aja gitu. Iya, nggak bilang iya, nggak bilang tidak. Iya. Dan hal-hal lainnya, misalnya ada komik nggak di surga? Nggak usah mikir ada komik. Misalnya kan ada anak hobi komik nih ya, jangan tanamkan mindset ayo kita taat pada Allah, sholat, nanti kalau kamu masuk surga nak, di surga bakal ada banyak komik. Jangan ngomong gitu, ntar berharapnya wah asik nih di surga banyak komik. Enggak kayak gitu ya.
Nah kemudian juga ada sebagian penuntut ilmu bertanya kepada sang syekh di salah satu kajian, ya syekh, betapa nikmatnya kita menuntut ilmu ya syekh. Apakah nanti ketika kita di surga kita akan menuntut ilmu lagi ya syekh? Karena saking nikmatnya kita di majelis ilmu. Syekhnya bilang, ya akhi, surga itu nikmat semuanya. Antum mendapatkan yang lebih nikmat daripada duduk di majelis taklim. Di surga lebih nikmat. Jadi antum nggak usah, ada nggak yang sepertinya Syekh di surga? Ada nggak yang kayak ini Syekh di surga? Nanti udah antum beramal aja. Jangan mengkiaskan nanti harus ada di surga ini, harus ada di surga nih. Ini karena nanti ada di surga nih. Ini nanti amal aja dulu. Masuk aja belum tentu, iya kan? Iya, udah beramal aja dulu. Seperti itu. Ya, gitu Pak ya. Jadi untuk lagu Allah alam. Allah alam. Enggak boleh kita menetapkan atau meniadakan Allah alam. Gaib itu. Ya, mungkin cukup Pak ya sampai sini karena ini sudah jam 19 atau setengah 8 ya. Cukup Pak ya, insyaallah Pak ya. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.